pertemuan kali ini, yaitu kelas 7 yang kita lanjutannya membahas perbandingan, masih perbandingan ya. Kemarin-kemarin sudah perbandingan, tapi namanya banyak nih perbandingan ini, mau nggak saya kasihkan gak enak juga. Maka dari itu di sini lanjutannya perbandingan yang kemarin. Yang kemarin tuh kalau nggak salah ada gambar mobilnya ya, membandingkan teman sekelasmu. Kalau ini yaitu masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk lebih jelasnya sudah saya tuliskan di papan tulis. Baiklah, kita menuju ke papan tulis. Nah itu, baiklah, ini masalah perbandingan. Perbandingan ada dua, yaitu perbandingan senilai seharga, dua perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Ini ada dua nanti, yang mudah-mudahan selesai dua. Sekarang perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu banyak macamnya. Sebelum ke sini saya ilustrasikan dulu. Contohnya aja, dua buku kamu bayar 20.000. Kalau kamu ambil 10 buku, masa bayarnya tetap? Tidak mungkin, ya kan? Nah itu berarti kalau dua buku 20.000, berarti satu buku adalah 10.000. Kalau kamu ambil 10 buku maka 100.000. Kamu ambil 20 buku, lain lagi artinya. Nah itu, semakin banyak buku yang kamu ambil, semakin banyak pula uang yang kamu keluarkan. Itu namanya sebanding. Namanya apa? Semakin banyak buku yang diambil, semakin banyak pula uang yang dikeluarkan. Itu namanya sebanding atau senilai. Semakin sedikit buku yang diambil, semakin sedikit pula kamu membayarnya di situ. Itu saya yakin itu paling gampang itu. Setelah kamu aja sudah belajar di toko-toko sama aja seperti ini ya. Nanti praktekkan di toko itu. Tapi bayar, jangan ngambil aja. Nah, sekarang ini perbandingan senilai. Sekarang perbandingan senilai. Vina menelpon sahabatnya yang berada di luar kota dengan menggunakan telepon seluler atau ponsel ke semua operator. Operator ponsel tersebut mengenakan tarif untuk percakapan sebesar 3.600 per menit. 3.600 per menit atau 60 per detik. 60 rupiah per detik. Bisa. Nah, ini kan menit jadikan detik kan 60. Berarti ini dibagi 60. Berarti 60 ya. 60 kali 60 3.600 ya. Hubungan antara lama dan biaya yang disajikan pada tabel akan disajikan pada tabel, yaitu lama percakapan. Ini ukurannya detik. Biaya pulsa dalam rupiah. Keterangan yang sekarang. Lama percakapan 1 detik, 2 detik, 3 detik, 5 detik, titik. 1 detik 60. 1 detik 60. 2 detik berarti 120. Kalau 3 detik, ya isi ini sendiri nanti. Bisa, saya yakin bisa. Ya. Kalau 5 detik berapa gitu loh. Nah, kalau 600 berapa di sini? Berapa detik gitu. Kalau 900 berapa detik? Insya Allah kalau kamu bisa mengisi ini, ini semuanya sudah selesai. Iya. Perbandingan senilai sudah selesai. Ya. Saya yakin bisa kok untuk mengisi ini. Atau ini ya, yang 3, yang 5. Yang 5 ini 1 dibanding 5, ya kan? Sama dengan 60 per titik. Berarti berapa? Kalau 1 60, kalau 5 berapa? Berarti 5 kali 60. Ya, berarti 1 banding 5 itu akan sama dengan 60 dibanding 300. Itu cara mencarinya. Bisa kan? Bisa. Ya.
Ya, sudah. Ini lanjut ke sini. Setelah semua terisi di tabel, buatlah perbandingan lama percakapan pada dua baris tertentu dan perbandingan biaya pada dua baris tertentu dengan pasangan yang sama. Ini maksudnya ini. Contohnya, lama percakapan. Nah, ini sorry ini. Nah, ini belum jatuh. Nah. Ya. Ini per. Lama percakapan baris kedua per lama percakapan baris kelima. Ya. Lama percakapan berarti balik ke sini. Ya, sini. Lama percakapan baris ke pertama, berapa kedua dengan lama percakapan baris ke 5 ini. Nah, ini belum ada ini. Nah, baris kelima yang ini. Baris kelima. Nah, ini yang belum ada. Nanti diisi. Makanya suruh isi semua baru bisa mengerjakan. Nah, ini. Ya. Kembali lagi. Lama percakapan baris kedua per lama percakapan baris kelima dan biaya pulsa pada baris kedua per biaya pulsa pada baris kelima. Ini 2, ini 5, ini 2. Dalam itu yang dimaksud tadi itu yang sama dengan pasangan yang sama ya. Nah, ini 2 per titik-titik kan? Nah, titik-titik. Setelah dicari 2 per 10. Pak, dapat dari mana? Nah, itu pekerjaanmu nanti. Ya. Nah, sekarang baris kedua 120. Nah, baris kedua 120. Baris kelima 600. Nah, 600. Nah, ini 600. Berarti 2 per 10 dibanding dengan 120 per 60. 2 per 10 dibanding dengan 120 per 60. 600, sorry. 2 per 10 sama dengan apakah senilai dengan 120 per 600. Itu loh maksudnya. Kalau ini kan apakah ini dengan ini senilai gitu. Nah, sekarang 2 per 5, 2 per 10 ini sama-sama dibagi 60. 120 dibagi 60 dapat 2. 600 dibagi 60 dapat 10. Berarti, nah ini sama kan? Ini berarti senilai. Berarti sama-sama 2 per 10, ini 2 per 10. Apabila ini diperkecil atau disederhanakan, sama-sama dibagi dengan angka yang sama yaitu 60. Ya. Berarti ini senilai. Ini dengan ini senilai. Nah, ini gunanya tadi tabel itu ya. Nah, untuk mencari 10 ini gimana ya? Kamu harus bisa sebetulnya. Nih, 2 per X sama dengan 120 per 600. Nah, ini akan sama dengan 120 kalikan X sama dengan 2 kali 600. Nah, itu loh. Untuk mencarinya, X sama dengan 2 kali 600 per 120. X sama dengan 10. Coba ini kan ini 2 belakang 1200 kan? Belum ngerti? Coba ini coret. Ya. Berarti tinggal ini sini 2 kali 60 per 12. Ya. 12 coret dengan ini. Ini dapat 1, ini dapat 6. Nah, berarti tinggal X sama dengan 60 per 6. X sama dengan 10. Nah, itu caranya mencari. Ya, bisa ya? Bisa kok ya. Nah, itu masalah perbandingan senilai. Senilai itu sama maksudnya. Ya, sekarang lanjutannya. Baiklah, yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai, berbalik harga. Di sini sudah langsung ada ke tabel. Di sini ada nama, kecepatan, yaitu kecepatan kilometer per jam, waktu per jam, satuannya.
Sekarang ada 5 nama, yaitu Alvin, Bayu, Cahyo, Denny, dan Evan. Ini punya kecepatan masing-masing. Yang paling cepat itu adalah sementara ini Alvin, tidak tahu yang ini. Ya. Nah, sekarang Alvin dengan kecepatan 90 km per jam, ya. Ini ditempuh dalam 4 jam. Ini ditempuh dalam 4 jam 90 km. Sedangkan kalau 60 itu ditempuh dalam 6 jam. Kalau 80, nah ini berapa? Nah, sekarang cari aja. 90 per 80 kali 4 sama dengan gitu kan. Ini coret, ini dapat 20. Coret dengan ini adalah 4,5. Nah, ini sudah. Berarti sini 4,5 jam. Ya. Nah ini yang lainnya kamu seperti itu kerjakan. Ini per ini kalikan ini. Nanti ketemu di sini gitu loh. Nanti ya. Nah, kalau cari ini per ini kali ini. Kali ini. Ini per ini kali ini. Nanti ketemu di sini. Ya, itu. Sekarang lanjut. Dari tabel di samping menunjukkan bahwa perbandingan tersebut adalah perbandingan berbalik nilai. Contohkan, kecepatan pada baris pertama per kecepatan pada baris ketiga yaitu 90 per 80. 90 per 80. Ya. Untuk waktunya 4 per titik-titik setelah dicari tadi 4,5. Berarti 4 per 5,5. Apakah ini berbalik dengan ini? Gitu maksudnya. Nah, sekarang 90 per 80 atau sama-sama dibagi 10, 9 per 8. Satunya adalah 4 per 4,5. Nah, sekarang lanjut ke sini. 90 per 80. Apakah terbalik dengan ini? Berbanding terbalik ini. Bukan sama. Berbanding terbalik dengan 4 per 4,5. Nah, sekarang ini sama-sama dibagi 20. Bagi 20 berarti ini 4,5. Ini dapat 4. Satunya 4 per 4,5. Berarti 4,5 per 4 berbanding terbalik dengan 4 per 4,5. Nah, ini sudah jelas terbukti bahwa ini perbandingan berbalik nilai. Yang jadi 4,5 per 4 berbanding terbalik dengan 4 per 4,5. Berarti ini menunjukkan bahwa perbandingan berbalik nilai. Nah, itu ya, semakin cepat semakin sedikit waktu yang digunakan, semakin lambat semakin besar yang digunakan waktunya, gitu loh. Kan berbalik nilai. Sama aja kalian itu. Kamu berangkat dari rumah ke sekolah naik jalan kaki 15 menit. Nah, kalau kamu pakai sepeda, apakah tetap 15 menit? Tidak mungkin. Karena apa? Jalan kaki dengan naik sepeda lebih cepat naik sepeda. Berarti itu kalau yang digunakan jalan kaki 15 menit, maka kalau digunakan naik sepeda lebih cepat, maka lebih sedikit lagi waktu yang digunakan. Itu loh, ya. Jadi berbanding terbalik. Maka kamu lambat, waktunya banyak, ya. Kamu cepat, waktunya sedikit, itu loh. Itu berbanding terbalik, ya. Nah, ini lanjutannya. Untuk mendapatkan perbandingan P banding Q yang berbalik nilai dengan A banding B, maka A banding B sama dengan 1 per P banding 1 per Q sama dengan Q banding P. Itu sudah berbalik nilai dengan ini, ya. Ini dikalikan sepernya dikalikan sepernya ini. Sudah jelas kan ini? Ya, sudah. Baiklah, setelah tadi sudah saya terangkan, sekarang contoh yang sehari-hari. Itu untuk menyelesaikan bangunan pada 80 hari dalam 36 pekerjaan, maksudnya itu
proyek itu bangunan tersebut akan diselesaikan diberi kasih waktu 80 hari. Yang bekerja adalah 36 pekerja, itu pas waktunya. Itu. Setelah 32 hari bekerja, berhenti sejenak. Karena bahannya habis, berhenti. Nah, habis itu mulai lagi, otomatis kan waktunya tersisa, terhenti. Nah, itu kita perlu tambah, pasti sudah, untuk menyelesaikan sampai 80 hari tadi, harus ditetapkan. Kalau tidak berhenti pekerjanya 36, maka waktunya 80 hari pas. Karena sudah mencapai 32 hari, waktunya pekerjanya 36, berhenti, otomatis kan waktunya berkurang nanti ini. Nanti nggak nyampe lebih dari 80 hari karena berhenti tidak. Nah, untuk pertambahan harus ditambah pekerjanya supaya pas 80 hari itu loh, maksudnya harus ditambah semuanya seperti ini. 80 hari pekerjanya 36. Kalau ini kan waktunya sudah termakan 32 hari, tinggal berapa? 48 hari. Nah, 48 hari ini kalau pekerjaan seperti ini, pekerjaan 36, otomatis nanti lebih dari ini nanti kalau dijumlah. Itu loh. Otomatis tinggal 48 hari ini, 48 ini harus selesai. Ya. Maka ini perlu berapa orang nanti? Karena pertama itu 36. Nah, sekarang cari dulu. Kalau 48 hari berapa orang, ya? Nah, sekarang ini 80 per 48 sama berbalik nilai dengan X per 36 kan berbalik kan? Tadi kan itu kan 3 per 4 berbalik dengan kan 43. Atau tadi 4,5 banding 4 berbalik nilai dengan 4 berbanding 4,5 gitu kan tadi. Nah, sekarang ini 80 banding 48 berbalik nilai dengan X banding 36. Nah, kita akan mencari 48 hari itu berapa orang itu loh. Itu. Nah, sekarang 48 kali X sama dengan 80 kali 36. 80 kali 36, X-nya sama dengan 80 kali 36 per 80. Ini. X-nya sama dengan 80 kali 36 per 48. Maka ini sama-sama coret, bagi 8, ini dapat 10, ini dapat 6. 6 coret dengan 36 berarti dapat 6. Berarti ini 10 kali 6, berarti 60 pekerja. Berarti untuk menyelesaikan itu adalah sisa 48 hari, harus ini 60 pekerja, harus 60 pekerja. Nah, sekarang tadi pekerjanya hasilnya berapa? 36. Jadi tambahannya berapa? Itu maksudnya. Jadi berarti tambahan pekerjanya yaitu 60 dikurangi 48 yaitu 12 orang. Harus ditambah 12 orang. Baru nanti bisa menyelesaikan pas waktu. Di situ. Ya. Kalau kurang jelas silakan ini diulang-ulang. Nanti seperti ini. Ya. Boleh kamu itu buat soal sendiri, boleh aja. Nanti tunjukkan sama Pak Haji. Ya sudah. Baiklah, dengan berakhirnya tadi soal tadi, berakhir pula untuk pertemuan pada sesi ini. Ya, saya ingatkan sekali lagi, silakan yang belum mengikuti Google Meet pada hari Rabu segera bergabung, dan juga yang ini YouTube ini segera disimak biar bisa mengerjakan. Sampai sekian aja, kurang lebihnya Pak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.